Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani kopi. Semoga kita diberi kesehatan dan kesuksesan selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di Mapan Channel, yaitu channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi, yaitu tentang bagaimana merawat kopi dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan berjalan-jalan ke kebun kopi sambil berbagi tips ataupun informasi ataupun cara bagaimana perawatan pohon kopi agar bisa berbuah lebat. Jadi nanti akan kita jelaskan ya teman-teman, tips-tips ataupun triknya agar pohon kopi bisa membuahkan buahnya dengan lebat, stabil setiap tahunnya. Sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, sudah menonton konten terbaru dari saya, yang sudah mengikuti informasi terbaru dari saya. Yang belum subscribe untuk bisa subscribe sehingga bisa membantu perkembangan channel saya dan mengetahui informasi terbaru dari channel ini. Langsung saja teman-teman, jadi kita akan sedikit berbagi, kita sambil jalan aja. Sedikit berbagi yaitu tentang cara perawatan pohon kopi agar bisa berbuah lebat, agar kita evaluasi dari masa ke masa ya teman-teman. Ini untuk teknik perawatan itu berganti-ganti ya. Jadi faktor utama itu yang menentukan buah kopi itu bisa berbuah lebat itu kalau kita amati itu di daerah saya dan yang sudah kita lakukan, itu untuk teknik perawatannya itu memang berganti-ganti ya teman-teman. Kalau zaman dulu saya ingat itu untuk teknik perawatan itu para petani ataupun pekebun kopi itu memelihara atau memerawat pohon kopinya itu dengan sistem sambung lancuran ya. Itu pada tahun berapa ya, itu sekitar itu masih 90-an ya kira-kira, itu masih sistem lancuran kalau di daerah saya, dan masih sekarang pun masih ada teman-teman petani kita yang sudah masih membudidayakan dengan sistem lancuran. Selanjutnya setelah sistem lancuran itu ada yang ini stek percabangan ranting atau tunas ranting itu. Dan sekarang yang lagi tren yaitu dengan mengembangkan atau budidayakan yaitu dengan sistem tunas raja ya, yaitu tentunya semua teknik-teknik tersebut itu tentunya hubungannya dengan produktivitas atau ini pemaksimalan buah kopi. Tergantung selera atau teman-teman sendiri mau pilih yang mana. Intinya pemaksimalan perawatan tentunya akan beriring dengan juga pemaksimalan produktivitas daripada kopi yang kita tanam ya teman-teman. Jadi kalau rata-rata petani milenial atau petani muda sekarang yaitu sedang tren yaitu dengan sistem tunas rajanya ya. Jadi kurang lebihnya kayak gitu teman-teman untuk dasar perawatan pada bentuk pohon kopi. Nah, misalkan kayak gini teman-teman, ini kopi jenis Tugu Sari ya teman-teman. Jadi kita rawat itu dengan ini sambung dan kita pelihara itu tunas raja. Jadi tunas raja kayak gini. Jadi memang selain produktivitasnya itu relatif lebih banyak untuk tunas raja, untuk perawatannya pun lebih mudah karena percabangan yang kita pelihara dari sumbu atau panas atau as itu relatif lebih sedikit, tetapi pertumbuhan yang kita pelihara dari tunas tersebut itu menjulur ke ini keluar, dan ternyata percabangannya ataupun perantingannya itu lebih banyak, dan kopinya yang dihasilkan pun dia lebih banyak. Prinsip dasarnya memang pada perawatan ya teman, selain perawatan ini pemupukan, pengolahan tanah dan lain sebagainya, tapi
Untuk ini produktivitas itu berpengaruh ataupun dipengaruhi faktor utamanya itu pada sebenarnya perawatan. Jadi setelah misalkan kita melakukan penyambungan itu untuk pemangkasan bentuk, itu juga langkah awal salah satunya dari perawatan pohon kopi tersebut. Jadi setelah melakukan penyambungan itu pemangkasan bentuk harus segera dilakukan, yang nantinya akan membentuk karakter ataupun ini kerangka tanaman akan dibentuk bagaimana. Itu juga berpengaruh pada produktivitas kopi ya teman. Dan selanjutnya itu untuk pemangkasan perawatan itu juga berpengaruh teman. Jadi memusatkan nutrisi yang diberikan pada pohon kopi, jadi tidak ada nutrisi ataupun bahan makanan yang diberikan kepada tanaman itu terbuang sia-sia. Jadi pemangkasan rutin, pemangkasan perawatan, pemangkasan besar-besaran juga itu harus dilakukan setelah panen kopi. Biasanya itu nanti diulangi lagi sekitar 3 bulan atau 4 bulan sekali. Itu juga harus diperhatikan teman-teman. Jadi untuk perawatan pemangkasannya itu memang sangat banyak sekali dan harus rutin dilakukan untuk jenis pohon kopi ini ya teman-teman. Karena kalau kita lihat, kalau kita tidak melakukan pemangkasan, ini ada tunas-tunas, ini tunas air yang tumbuh pada batang, itu juga nanti akan mengganggu produktivitas buah kopi. Selain itu juga mengganggu pertumbuhan daripada percabangan ataupun ini petunasan yang ada pada dahan, dan juga ini ranting dan juga mengganggu lainnya teman-teman. Jadi memang harus diperhatikan. Dan selanjutnya yaitu untuk langkah penyimpanan bahan. Jadi penyimpanan bahan itu juga penting, yang berpengaruh pada produktivitas kopi. Jadi penyimpanan bahan gini teman-teman. Jadi saya jelaskan lagi, untuk penyimpanan bahan memang sangat diperhatikan untuk menjaga kestabilan buah kopi tiap tahunnya. Itu yang diperhatikan adalah penyimpanan bahan. Misalkan kayak gini, ini teman-teman, ini jenis ini. Jadi ini kalau kita lihat ini tunas raja, misalkan itu tunas raja. Nah ini sudah mengeluarkan buah pada ini B1 nya, yaitu pembuahan pertama di tahun ini ya teman-teman. Nah nanti akan harus kita persiapan itu tunas yang kita pelihara untuk pembuahan di tahun berikutnya, di tahun 2026. Jadi kita harus memelihara, memang kita persiapan. Karena apa teman-teman, kalau kita tidak persiapan, tunas yang sudah mengeluarkan buah kayak gini, itu misalkan itu sudah tidak produktif lagi. Kalau itu bisa dikatakan masih bisa dibuahkan di B2 ya teman-teman, karena pupusnya itu di sana masih agak banyak. Terus lanjutannya, jadi nantinya dia bisa berbuah di tahun berikutnya, bisa dibuahkan di tahun berikutnya. Tetapi ketika sudah B2, tentunya produktivitas akan tidak begitu banyak teman-teman, karena pupus lanjutannya sudah tidak ada atau dikatakan tidak ada. Untuk itu pentingnya dalam pemeliharaan bahan itu di sini ya teman-teman. Jadi ketika tunas-tunas yang dipelihara atau dilakukan pembuahan itu sudah tidak produktif, itu dilakukan persiapan bahan. Jadi kayak gini ya teman, pemeliharaan bahan. Nah, nanti ketika itu bahan sudah siap untuk dibuahkan setelah pemanenan, untuk tunas yang sudah berbuah tadi itu dipangkas, dibuang, lalu dilakukan peremajaan dengan pemeliharaan yang kita pelihara pada bahan tersebut. Jadi kurang lebihnya kayak gitu teman-teman. Misalkan untuk jenis pohon kopi yang minim bahan, itu teman-teman bisa melakukan dengan penyambungan yang baru. Misalkan kayak gini, ini kan minim bahan, kalau kita lihat teman-teman, tidak ada tunas-tunas
yang tumbuh. Nah, ini kita pelihara tunas air yang tumbuh pada batang, lalu kita stek ataupun sambung dengan sambungan baru. Nah, misalkan kayak gini, misalkan nggak ada tunas air, nah itu bisa teman-teman melakukan penyambungan langsung di dahan utama kayak gini, itu bisa juga. Nanti kan akan membentuk tunasan baru ataupun perantingan baru yang tumbuh dari entres setelah teman-teman melakukan penyambungan. Jadi penting sekali ya teman-teman untuk menjaga produktivitas. Memang faktor yang paling utama yaitu adalah pentingnya perawatan yang dilakukan pada pohon kopi tersebut teman-teman. Jadi itu tergantung daripada teknik perawatan, selain juga biaya produksi. Misalkan untuk pupuk itu lebih banyak atau lebih berkualitas, itu tentunya juga mempengaruhi daripada produktivitas. Namun itu juga relatif, misalkan kita banyak biaya, tentunya banyak buah juga. Misalkan sedikit biaya, ya kita memaksimalkan dengan potensi ataupun ini yang kita bisa lakukan, misalkan dengan pemaksimalan perawatan pada ini percabangan ataupun perantingan. Ya kurang lebihnya kayak gitu teman-teman, faktor yang mempengaruhi ataupun tips yang harus dilakukan agar panen kopi teman-teman bisa berbuah lebat dan stabil setiap tahunnya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Cukup sekian. Bagi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.